Netizen soroti jadwal KKN Jokowi, dinilai tak wajar. Di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata? Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana. Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan dua profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana. Sejak tahun 1979, ya, KKN itu wajib. Persis. KKN. Ya. Kalau Pak Jokowi lulus 1985, maka harus ada data akademik dan data-data lainnya gitu, yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi pernah melaksanakan KKN. Adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681/KT, di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Mampus Kowi ya. Ini meskipun udah habis-habisan Bareskrim membela Jokowi, bahkan Jokowi belum menyampaikan sesuatu di mana KKN-nya ada, Bareskrim sudah menyampaikan bahwa KKN Jokowi itu ada di Boyolali loh, ya, Kecamatan Wonosegoro. Tetapi siapa sangka kemudian bahwa ternyata orang Wonosegoro, desa tempat yang dianggap oleh Bareskrim itu ber-KKN, ternyata membantah tidak ada KKN di sana tahun 1983. Terus dari mana Bareskrim ini dapat berita, dapat informasi tentang KKN-nya Jokowi? Ini aja satu misteri ya. Dari mana ini? Apakah ini rekayasa? Nanti ada orang-orang tertentu dari Wonosegoro ya, kemudian memberikan testimoni, oh bener kok Pak Jokowi itu pernah KKN di sini. Itu namanya modus ya. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab? Di sini banyak yang punya duit Pak. Lagi pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk.
Saya Yandri dari TV1, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dipromoti oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Jagat maya diramaikan diskusi soal riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada UGM, khususnya terkait jadwal kuliah kerja nyata KKN, yang dinilai janggal oleh sejumlah pengguna media sosial. Jokowi diketahui masuk UGM tahun 1980, melakukan KKN pada 1983, dan lulus pada 1985. Pola tersebut dinilai tak lazim bagi sebagian netizen. Topik ini mencuat setelah beberapa akun mengunggah komentar bernada heran atas jadwal KKN yang dilakukan hanya 3 tahun sejak masuk kuliah. Akun @ciptoudiarto menulis, "Ayo netizen cari itu Wonosegoro Boyolali." Ia merujuk pada lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat pelaksanaan KKN Jokowi. Akun lain, @tirtokencono, menyampaikan imbauan kepada warganet agar tetap kritis namun tidak menyebar informasi menyesatkan. "Aku percaya kerjamu, netizen, mencari informasi dan fakta kebenaran kasus KKN ini. Jangan bikin rakyat semakin bingung." Sementara itu, Habib mencuitkan sindiran, "Jenius banget, 3 tahun kuliah langsung KKN di kecamatan, bukan di desa. Ini luar biasa." Pernyataan serupa juga datang dari akun @tegar, yang menyebut, "Mana ada itu, Mas. KKN 1983, tamat 1985, ngapusi." Kritik lain datang dari @lianpraf yang menulis, "KKN biasanya semester akhir saat mau skripsi. Ini kok bisa semester 4 atau 5? Meski ramai diperdebatkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada terkait detail kegiatan akademik Jokowi di masa itu. Namun berdasarkan ketentuan umum di berbagai perguruan tinggi, program KKN umumnya dilaksanakan menjelang akhir masa studi, meski dalam praktiknya bisa berbeda antar program studi atau angkatan. Perbincangan netizen terus berkembang, sebagian menyerukan agar polemik ini tidak menjadi bahan spekulasi liar. Sejumlah warganet bahkan menyerukan agar dokumen dan catatan akademik dibuka secara transparan guna mencegah disinformasi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Netizen pun masih aktif menelusuri jejak KKN Jokowi secara mandiri di media sosial.